Selamat pagi para peserta. Selamat bertemu kembali di pagi hari ini dalam pelajaran bahasa Inggris. Hari ini merupakan pertemuan kita yang ketiga. Pertemuan pertama dan pertemuan kedua sudah pada minggu yang kemarin, minggu yang telah lewat. Dan pada hari ini kita masuk pada minggu yang kedua di pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 1 ya. Lesson yang pertama kita sudah lalui dengan tema atau dengan pelajarannya, yaitu tentang greetings. Di pelajaran yang kedua ini kita akan belajar juga tentang things in the classroom yang sudah juga kita belajar pada minggu lalu, dan hari ini merupakan lanjutan dari pelajaran kedua ya, pelajaran kedua. Minggu lalu kita sudah belajar tentang things in the classroom, tetapi yang berhubungan dengan benda-benda yang ada di dalam kelas, benda-benda yang dalam kelas, dan bagaimana kita mengatakan atau menanyakan benda-benda dalam kelas, dan bagaimana cara merespon atau menjawab ketika kita ditanyakan benda-benda dalam kelas. Dan hari ini kita masih melanjuti materi kita yang sama, yaitu things in the classroom, tapi lebih khusus kita akan belajar tentang colors atau warna, dan bagaimana kita menggunakan warna dan benda-benda di dalam ruangan kelas itu dalam sebuah kalimat sederhana. Oke. Untuk sebelumnya kita lanjutkan materi kita ini. Pak Guru berharap bahwa para peserta didik sekalian boleh siap untuk mengikuti kita pelajaran di pagi hari ini. Oke. Namun sebelum kita mengawali pelajaran kita ini, marilah kita berdoa. Ya, let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Well, okay, good morning, everybody. I wish all of you are fine, and I am fine too. Oke, hari ini kita akan masuk ke unit kita yang pertama, unit kita yang kedua. Unit kita yang kedua, seperti yang Pak Guru sudah sampaikan tadi, bahwa kita masih melanjuti materi kita di unit yang kedua, yaitu tentang my classroom atau ruang kelasku. Tetapi secara khusus di unit ini, subtemanya adalah tentang color atau warna. Apa tujuan dari subtema kedua ini? Di subtema kedua ini tujuannya adalah kita akan belajar mengenal jenis-jenis warna dalam bahasa Inggris. Jadi tujuan yang pertama adalah kita mengenal jenis-jenis warna dalam bahasa Inggris. Tujuan yang kedua adalah di subtema yang kedua ini kita akan menyebutkan benda-benda yang ada dalam kelas beserta warnanya dengan lafal dan ucapan yang benar. Jadi tujuan yang kedua hari ini adalah kita menyebutkan benda-benda, bisa juga kita mengetahui benda-benda yang ada di dalam kelas beserta warnanya. Dan yang ketiga adalah penggunaan benda-benda yang ada di kelas beserta warnanya dalam kalimat sederhana. Jadi ada 3 ya. Kita mengenal jenis-jenis warna. Yang kedua, kita bisa mengenal benda-benda yang ada di kelas beserta dengan warnanya. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita menggunakan benda-benda beserta warnanya itu
dalam sebuah kalimat sederhana. Dalam sebuah kalimat sederhana. Oke. Kita lanjut. Ini adalah jenis-jenis warna ya, jenis-jenis warna. Oke. Bisa lihat di sini, ini adalah warna merah. Jadi red, bahasa Inggrisnya red, artinya merah. Oke. Green, hijau. Blue, biru. Black, hitam. Yellow, kuning. Orange, oranye. Ya, jadi ini beberapa warna. Red, merah. Red, merah. Green, hijau. Blue, biru. Black, hitam. Yellow, kuning. Orange, oranye. Lanjut. Ya, gray, abu-abu. Brown, coklat. Purple, ungu. Ya, pink, merah muda. White, putih. Ya, once again, gray, abu-abu. Brown, coklat. Purple, ungu. Pink, merah muda. White, putih. Ya, yang pertama tadi itu adalah the kinds of color atau jenis-jenis warna. Jadi kita harus tahu jenis-jenis warna atau nama-nama warna dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Inggris. Jadi itu ada beberapa warna tadi. Silakan dihafal atau dikuasai ya. Dihafal bahasa Inggrisnya dan juga harus tahu juga artinya dalam bahasa Indonesia. Oke, yang berikut adalah kita menyebutkan benda-benda yang ada di kelas beserta warnanya. Ini sudah masuk ke tadi hanya warna, sekarang sudah masuk ke warna dan benda-benda yang ada di dalam kelas. Jadi yang kita pelajari di sini adalah warna dan benda-benda, tapi khusus itu benda-benda yang ada di dalam kelas ya. Tidak benda-benda di luar ruangan yang lain. Tapi khusus benda-benda yang biasanya ada atau berada di ruangan ke kelas. Ya. Ya, bisa lihat di sini. Ini adalah sebuah gambar. Gambarnya adalah gambar tas. Di sini kita disuruh untuk menyebutkan benda-benda yang ada di kelas beserta warnanya. Tas pasti ada di dalam kelas, gitu. Warnanya adalah merah. Ya, bagaimana kita cara menyebutkannya? Ya, right bag. Right bag. Tas merah. Next. Oke, blue book. Blue book. Ya, buku biru. Pink chair. Pink chair. Kursi merah muda. Green sharpener. Green sharpener. Peruncing pensil hijau ya, peruncing pensil hijau. Jadi peruncing pensil hijau. Jadi once again, red bag, tas merah. Blue book. Red bag, tas merah. Blue book, buku biru. Pink chair, kursi merah muda. Oke. Green sharpener, peruncing pensil hijau. Bisa lihat bendanya, nama bendanya, dan bisa lihat benda ini warnanya apa. Di sini red bag ya karena ini tas dan warna tas ini adalah merah. Sini blue book, ini adalah buku dan warna bukunya ini warna bukunya ini adalah biru. Begitupun dengan yang lain. Oke, next.
yellow pencil. Ya, pensil kuning. Nah, sini gambar pensil dan warna pensil ini adalah kuning. Makanya disebut yellow pencil. Nanti sebentar Pak Guru akan tunjukkan bagaimana kok bisa yellow pencil. Bagaimana Pak Guru? Kenapa tidak pensil yellow? Nanti sebentar ya. Ada pembahasannya. Ya, next. Ya, white rubber, penghapus pensil putih. White rubber, penghapus pensil putih. Ya. Jadi beda ya, ada penghapus pensil, ada penghapus papan tulis. Nah, jadi kalau penghapus pensil itu white rubber, itu namanya rubber. Tapi kalau penghapus papan tulis itu yang namanya eraser. Eraser. Ya, eraser. Nanti sebentar saya guru akan tunjukkan. Yang mana itu eraser? Ya, purple pen. Ya, purple pen. Pena ungu. Oke, blackboard. Papan tulis hitam. Blackboard. Bisa juga whiteboard, papan tulis putih. Oke. Ini yang namanya eraser. Penghapus papan tulis, ya. Orange eraser. Penghapus papan tulis oranye. Maaf, sini kurang S. Penghapus papan tulis oranye. Orange eraser. Jadi itu ada beberapa benda yang biasanya kita temui di kelas beserta dengan warnanya. Jadi sudah pertama tadi adalah tentang jenis-jenis warna. Dan yang kedua ini kita pelajari adalah nama benda beserta dengan warnanya. Dan yang ketiga ini kita akan melihat cara penulisan benda dan warna dalam kalimat sederhana. Bagaimana kita menggunakan benda-benda dalam ruang kelas ini dalam bahasa Inggris beserta dengan warnanya. Dalam contoh kalimat sederhana. Oke, perhatikan baik-baik. Oke, contoh yang pertama. Misalkan Pak Guru akan kasih, ya, contoh. Tas biru. Bisa lihat tas biru di sini? Tas biru. Kita disuruh untuk menulis tas biru. Nah, itu bahasa Indonesia. Bagaimana kalau bahasa Inggrisnya? Tas biru. Apakah bag blue atau blue bag? Terus, supaya tidak bingung, ya, mari kita perhatikan ya. Tolong diperhatikan baik-baik. Caranya bagaimana? Satu persatu nanti Pak Guru akan jelaskan. Ya, lihat. Tas. Karena tas biru terdiri dari dua suku kata. Antara suku kata pertama tas dan suku kata yang kedua adalah biru. Nah, tas ditambah biru. Tas ditambah biru. Nah, menjadi tas biru. Nah, tas biru. Itu terdiri dari tas dan biru. Jadi tas biru di sini Pak Guru dan tas tambah biru menjadi tas biru. Jadi tas ditambah biru menjadi tas biru. Nah, ini sebenarnya terdiri dari dua suku kata antara tas dan biru. Nah, bagaimana cara mengartikan atau menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris? Sangat mudah ya. Nah, tolong diperhatikan baik-baik. Untuk mengartikan ini otomatis kita harus tahu juga nama-nama dari setiap benda ini atau nama-nama dari setiap warna ini itu dalam bahasa Inggrisnya itu apa. Misalnya tas, bahasa Inggrisnya apa? Biru, bahasa Inggrisnya apa? Makanya tadi pertama tadi Pak Guru sudah tunjukkan atau sudah tampilkan jenis-jenis warna. Setelah itu nama-nama benda beserta dengan warnanya. Dan yang terakhir ini, yang ketiga ini, Pak Guru hanya sedikit menjelaskan bagaimana kita menggunakan warna dan nama-nama benda dalam kelas itu dalam sebuah kalimat sederhana. Ya. Oke, sekarang tas biru. Bagaimana kita mengartikannya dalam bahasa Inggris? Perhatikan. Oke. Blue plus ditambah bag. Oke. Di atas di bahasa Indonesianya adalah tas biru. Kenapa tidak bag blue? Oke. Ternyata dalam bahasa Inggris itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Sekalipun bahasa Indonesianya dia bilang tas biru, tetapi bahasa Inggrisnya tidak ikut lurus-lurus seperti bahasa Indonesia.
berarti blue bag. Kalau kita ikut lurus-lurus seperti bahasa Indonesia berarti tas bag. Biru blue menjadi tas biru menjadi bag blue. Nah, tetapi dalam bahasa Inggris tidak begitu ya. Terbalik. Kita harus balikan dia. Nah, jadi dalam bahasa Inggris itu warnanya lebih dahulu diterjemahkan atau diartikan, baru diikuti kata benda atau nounnya. Kayak begini, blue. Setelah itu blue baru ditambah dengan kata bendanya bag. Jadi tas biru menjadi blue bag. Birunya ini kita taruh di sini, blue. Tasnya kita taruh di sini depan, ya. Sehingga blue bag bisa menjadi blue bag. Blue ditambah bag menjadi blue bag. Ya. Oke. Blue ini itu kita sebut dengan color atau warna. Sedangkan bag itu noun atau kata benda. Ya. Jadi, untuk mengartikan bahasa Inggris atau untuk mengartikan sebuah kalimat sederhana bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, kita harus secara khusus dalam hal ini yang berkaitan dengan kata benda dan warna, berarti kita yang harus didahului untuk diartikan adalah warnanya, baru diikuti bendanya. Kayak begini ya. Bahasa Indonesianya tas biru berarti 2 baru 1. Sedangkan di bahasa Inggris 1 baru 2. Blue bag, warna baru noun. Atau color baru noun, warna baru bendanya. Warna baru bendanya. Ini hanya salah satu contoh yang boleh Pak Guru bagikan pada kesempatan pelajaran ini. Kita bisa buat contoh-contoh yang lain ya. Kita bisa buat contoh-contoh yang lain. Bisa juga kita bisa bikin tas merah. Ya, tas merah. Di sini tas, baru di sini merah. Dia menjadi tas merah. Bagaimana mengartikannya dalam bahasa Inggris? Tadi sudah Pak Guru bilang, yang pertama-tama yang harus kita artikan adalah warnanya. Warnanya. Berarti kalau tadi adalah tas merah, berarti kita warnanya adalah merah. Berarti yang pertama-tama yang harus diartikan atau diterjemahkan adalah red. Merah. Red. Setelah warna, diikuti dengan noun atau kata bendanya. Di sini noun atau kata bendanya apa? Tas. Berarti tas seperti yang tadi Pak Guru sampaikan atau jelaskan di depan, tas bahasa Inggrisnya adalah bag. Bag. Berarti kalau menjadi tas merah dalam bahasa Inggris atau dapat diartikan atau diterjemahkan menjadi red bag. Red bag. Ini hanya sebagai contoh ya. Kita masih bisa membuat dengan yang lainnya. Kita masih bisa membuat atau memadukan antara warna dan benda yang lain. Bisa jadi buku hijau, bisa juga pena kuning. Ini hanya sebagai kata kunci saja ya. Contoh untuk bagaimana cara kita mengartikan atau menerjemahkan sebuah kalimat bahasa Indonesia sederhana ke dalam sebuah kalimat bahasa Inggris sederhana. Jadi sekali lagi, misalnya kata bahasa Indonesianya adalah tas biru. Bagaimana cara mengartikannya dalam bahasa Inggris? Lihat, kita tulis warnanya dulu. Blue, biru, blue. Lalu diikuti tasnya, bag. Sehingga menjadi blue bag. Tas biru menjadi blue bag. Ya, Pak Guru pikir ini saja contoh. Dan ada kita 3 hal yang kita pelajari di hari ini. Yang pertama adalah kita mengenal atau mengetahui jenis-jenis warna dalam bahasa Inggris. Yang kedua, kita mengenal atau mengetahui nama-nama benda yang ada di dalam kelas beserta dengan warnanya. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita menggunakan benda-benda dalam kelas itu beserta dengan warnanya dalam sebuah kalimat sederhana. Ya. Oke, baik Pak Guru, berharap bahwa adik-adik sekalian atau para peserta didik sekalian di rumah sudah memperhatikan dengan baik ya penjelasan Pak Guru tadi. Para peserta didik sekalian bisa mencoba sendiri di rumah ya, bisa mencoba sendiri di rumah. Oke. Supaya untuk memandu kalian untuk bekerja di rumah, nanti Pak Guru akan
memberikan lembar kerja siswa atau LKS atau sebagai tugas buat kalian supaya Pak Guru bisa tahu sejauh mana kalian memahami materi bahasa Inggris, khususnya tentang color yang kita pelajari di pagi hari ini. Ya, dengan demikian pelajaran kita di pagi hari ini sudah berakhir dan kita akan lanjut pada minggu berikutnya. Terima kasih atas perhatian dan selamat pagi.